Lagi-lagi kembali terulang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM menyampaikan turut berduka atas meninggalnya warga Tangerang yang terlindas truk tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Hal ini disampaikan KDM melalui akun Instagram pribadinya. Saya menyampaikan turut belasungkawa atas meninggalnya saudara Wawan warga Tangerang yang terlindas truk pengangkut bahan material berplat nomor W yang dimungkinkan ilegal di Parung Panjang, ucap KDM dengan wajah penuh rintih. Selanjutnya juga saya menyampaikan turut belasungkawa atas meninggalnya saudara kita, saudara Wawan, berasal dari Kabupaten Tangerang yang terlindas truk pengangkut bahan material berplat nomor W yang dimungkinkan ilegal di Parung Panjang. Terkait kecelakaan yang dialami warga Tangerang tersebut, KDM menyoroti truk tambang ilegal yang masih beroperasional di Parung Panjang tersebut. KDM memberikan peringatan kepada para pihak penambang ilegal yang tak mengindahkan apa yang sudah ditetapkannya. Beberapa waktu lalu, KDM melalui surat edaran C. Gubernur nomor 7920S09 Prek tertanggal 25 September 2025 tentang penghentian usaha tambang. Namun, ternyata masih banyak truk tambang yang beroperasi hingga kembali menelan korban kecelakaan. KDM kemudian mendapati data anomali bahwa angka kecelakaan akibat tambang di wilayah Parung Panjang Bogor itu sangat tinggi. Deddy pun menyentil jika pihak penambang yang tak mengindahkan aturannya maka resiko kecelakaan di wilayah Parung Panjang akan terus terjadi. Nyawa akan berjatuhan setiap waktu, untuk itu semoga semua pihak menyadari akan hal ini, imbuh KDM. Selama ini para penambang ilegal tersebut menggunakan infrastruktur Jalan Parung Panjang sebagai sarana transportasi pengangkutan tambang. Menurut KDM, para penambang juga harus mengerti kasus kecelakaan di Parung Panjang tersebut bukan melulu soal ekonomi, melainkan juga keselamatan masyarakat umum. Kita punya kepentingan ekonomi, tapi kita juga harus mempertimbangkan fasilitas publik yang dibangun dengan uang negara yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor seluruh wilayah masyarakat, dan keselamatan orang lain. Nyawa itu memiliki harga yang tinggi, tak bisa diabaikan kalau sudah berkaitan dengan nyawa, tambah KDM. Pada tanggal 6 Februari 2026 lalu, ratusan buruh tambang melakukan aksi demo di Gedung Sate, Kota Bandung. Massa buruh yang diketahui berasal dari Kecamatan Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Datang sejak Kamis malam membawa sejumlah truk tronton hingga fuso. Dalam aksi demo itu, ada beberapa tuntutan yang disampaikan massa buruh tambang kepada KDM dan jajarannya. Bahkan, massa buruh tambang asal Bogor mengancam pindah provinsi dari Jawa Barat ke Banten, apabila tuntutan mereka tidak ditanggapi secara serius oleh Pemprov Jabar dan KDM. Pendemo meminta truk tronton Sumbu 3 kembali diizinkan beroperasi melintas demi roda ekonomi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua DPD Serikat Buruh Nasional Indonesia, SBNI, Jawa Barat, Yadi Suryadi. Menurut Yadi, si gubernur tersebut menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan. Mulai dari jualan nasi, warung sembako, dan usaha kecil lainnya. Selain menuntut kepastian terhadap pembukaan pertambangan, Yadi juga menuntut uang bantuan bagi warga yang terdampak penutupan tambang dengan jumlah Rp3 juta per kepala keluarga, KK. Pak Deddy menjanjikan untuk di Rumpin Bogor akan diganti kompensasi. Bisa disaksikan semua kebetulan ada di sini. Itu sebagian belum terrealisasi sudah 4 bulan. Kita real saja berbicara, ucap Yadi. Ancam para demonstran pindah dari Jawa Barat ke Banten dalam orasi di Gedung Sate tersebut. Massa buruh menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM tidak bisa mengurusi warga di 27 kabupaten kota di Jawa Barat, termasuk dalam hal pengelolaan tambang tersebut. Oleh karena itu mereka menyatakan akan mempertimbangkan pindah dari Jawa Barat ke Banten jika tuntutan mereka diabaikan. Mereka ingin KDM secepatnya membuka izin tambang di wilayah mereka, agar bisa kembali beroperasi dan mereka juga bisa jualan mencari nafkah dari para pekerja tambang di sana. Bagaimana menurut kalian semua terkait ini?